Dan memang tanpa kita sadari memang ada salah satu ya tenaga kerja kita lah yang mengeluarkan ya yang statement yang tidak sepengetahuan kita, dan terlebihnya juga saya juga meminta maaf. Selamat sore, saya Pranus Tanggang untuk Gerinta TV. Hari ini kita sedang berada di kantor BPC Gapensi atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Samosir. Kita ingin tahu apa sih sebenarnya Gapensi itu dan bagaimana tugas kesehariannya. Karenanya kita ingin ngobrol bersama Ketua Gapensi Kabupaten Samosir, yaitu Bapak Wanto Marbun, Sarjana Teknik. Langsung saja, Bapak Wanto Marbun. Baik, Horas ya. Selamat sore. Terima kasih telah menerima kita di kantor Gapensi Kabupaten Samosir. Ya, selamat sore. Baik. Nah, ini di tengah pembangunan Samosir yang lagi sangat menggeliat ya. Baik itu pekerjaan anggaran nasional yaitu APBN dan anggaran daerah yaitu APBD. Jadi tentunya perusahaan-perusahaan jasa itu sangat dibutuhkan untuk membangun Samosir dalam penggunaan anggaran-anggaran itu, tentunya untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Nah, kita ingin tahu nih, masyarakat Samosir ingin tahu sebenarnya Gapensi itu apa sih, dan tugas pokok fungsinya apa sih gitu. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak dapat berkenan ke kantor kami BPC Gapensi di Kabupaten Samosir ini, yaitu Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Seluruh Indonesia. Iya. Dan ini sebenarnya asosiasi ini sebelumnya sudah ada yang pegang, namun oleh karena perubahan-perubahan peraturan sekarang ini dan memang kita dituntut harus yang lebih energi dan memiliki IT sesuai dengan perkembangan sekarang ini, Pak. Iya. Jadi di sini kami sebagai salah satu asosiasi di sini mungkin di Samosir, mitra daripada pemerintah yang untuk mengimplementasikan tentang jasa konstruksi, dan sehingga kami sebagai asosiasi di mana untuk merekrut para badan-badan usaha yang memiliki kemauan untuk ikut serta dalam jasa konstruksi. Tadi terlebih ke sekarang tuntutan di Samosir ini ya, di mana Samosir ini adalah banyaknya anggaran-anggaran APBN juga. Tentunya kami sebagai kontraktor lokal, kami memiliki wadah. Dan disinilah kami diskusi atau sharing tentang peran sebagai putra daerah atau badan usaha untuk mendiskusikan bagaimana keterlibatan kami sebagai pemerhati ataupun sebagai mitra pemerintah terlibat untuk mengerjakan anggaran-anggaran baik dari nasional, dari kementerian, dari provinsi juga, dan terlebih daripada APBD yang ada di Kabupaten Samosir ini. Baik, Gapensi ini kan sebagai sebuah wadah profesi daripada para pengusaha ya. Jadi tugasnya dalam mengkoordinir teman-teman daripada pengusaha konstruksi ini bagaimana kesehariannya? Baik, yang namanya masyarakat jasa konstruksi itu adalah orang-orang yang memiliki badan usaha, yang memiliki badan usaha inilah yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat jasa konstruksi. Artinya kita terbuka untuk menerima kawan-kawan atau rekanan-rekanan yang memiliki badan usaha. Dan sebenarnya ini Pak, karena perubahan-perubahan peraturan sekarang, yang mungkin peraturan sekarang ini LPJKD, dulunya LPJKD yang mengeluarkan sertifikat badan usaha kita. Apa LPJKD itu? Lembaga penyedia jasa konstruksi daerah Jadi itu inilah yang menerbitkan di daerah ada ya? Untuk tahun ini sekarang LPJKD itu tidak ada lagi, sudah
melalui LPJKN, namun sesuai dengan peraturan yang sudah atau surat edaran yang sudah ada kita pelajari, sertifikat badan usaha itu nantinya diterbitkan oleh Menteri PU. Oh, begitu ke depannya? Iya, jadi sertifikat atau SBU yang sudah terbit sampai 31 Desember tahun 2020 itu, jadi untuk proses registrasi tidak lagi dilakukan di provinsi atau di LPJKD, melainkan di LPJKN. Namun sesuai dengan surat edaran Menteri pada bulan Maret yang menyatakan bahwa sertifikat yang sudah tersertifikat pada 31 Desember 2020 boleh berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021. Jadi ini proses SBU ini sekarang masih proses transisi. Baik. Berarti selama proses transisi LPKJ ini, bagi teman-teman pengusaha konstruksi jasa nasional itu yang mempunyai SBU expired atau habis masa berlakunya di tahun ini, masih ada kebijakan diperpanjang sampai 31 Desember 2021. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira topoksinya? Kami berharap kepada pemerintah agar merangkul kembali yang sudah lama tidak dihidupkan peran serta masyarakat jasa konstruksi. Jadi perlu diberdayakan kembali untuk pembinaan. Selain daripada sebagai ketua GPNC, keseharian juga Pak Wanto Marbun juga adalah seorang pengusaha jasa konstruksi juga ya, penyedia jasa konstruksi juga ya? Iya, tentunya Pak. Tentunya ya kita juga harus go provinsi, go nasional, harus bisa lah. Baik. Nah, Pak Wanto Marbun, Amang Wanto Marbun sebagai pengusaha kontraktor jasa konstruksi juga sering bermain di APBN ya, anggaran-anggaran APBN. Dan saya dengar terakhir di Samosir sebagai jasa kontraktor yang memenangkan tender daripada pembangunan kantor perpustakaan di Kabupaten Samosir. Benar ya? Oh ya, baru beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan tender dan kita juga di sana ikut di dalam sebagai peserta. Dan sesuai dengan aturan yang sudah kita lakukan dan sesuai dengan kelengkapan yang sudah kita persyaratkan, sehingga ya kita diunjuk sebagai pemenang dalam tender tersebut untuk gedung perpustakaan di Kabupaten Samosir. Iya. Nah, itu anggarannya sekitar 8 miliar lebih ya ketika itu ya. Pagunya 9,6 itu kemarin HPS-nya itu. HPS-nya 9,6 dari dana DAK. Dari dana DAK. Baik. Nah, kemarin pada saat peletakan batu pertama ada sedikit riak-riak terkait tentang proses kegiatan tersebut. Nah, ada juga staf Bapak ya menyampaikan statement mungkin menjadi viral di tengah masyarakat. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Baik, terima kasih Pak. Dan kami sebagai pemenang tender dari PT Al Ghazali Satria Perkasa, dan pada saat peletakan itu, dan memang di dalam kontrak, di dalam penawaran kami di sana tidak ada yang namanya untuk peletakan batu pertama. Itu pertama saya sampaikan. Dan memang juga sebagai orang Samosir yang tidak terlepas dari adat Ahomion namanya Pak. Ya, kita juga sangat menghargai bagaimana masyarakat setempat atau tokoh adat, dan kami sangat bangga dan kita buat semacam syukur untuk demi kesuksesan pelaksanaan pekerjaan ini, dan juga kita menghargai di sekeliling dari lokasi proyek tersebut
dan memang saya sedikit agak tidak memantau dan tidak mengetahui, dan memang tanpa kita sadari memang ada salah satu ya tenaga kerja kita lah di sana yang mengeluarkan ya yang statement yang tidak sepengetahuan kita, dan terlebihnya juga saya juga meminta maaf, dan memang ini tidak ada kesengajaan dan tidak ada di luar dari pengetahuan kita mengenai perihal statement tersebut. Namun pada prinsipnya kami hanya mempedomani apa yang tertuang dalam kontrak, dan tentunya di sana tidak ada yang namanya seperti yang dalam yang sudah kita dengar riak-riak di sana. Tidak ada yang namanya membatalkan ataupun menunda di dalam pelaksanaan pekerja. Itu tidak. Dan semenjak kontrak ditandatangani dengan SPMK, kita langsung berbenah terhadap pelaksanaan. Sampai sekarang juga pelaksanaan tidak ada tetap berjalan, kendala ya, karena memang waktu dari pelaksanaan ini sangat singkat. Jadi kita juga mempush dengan waktu yang ini kita pergunakan. Jadi mengenai statement tenaga kerja kita itu, dan saya rasa itu memang statement yang kurang pas, tapi itu adalah mungkin emosional dia lah, kita pun tidak tahu, tapi itu tidak sepengetahuan dari kita, yang dimana tenaga kerja kita itu membuat semacam wacana yang gimana lah kita bilang ya kan, jadi viral seperti itu ya. Ya, jadi saya sendiri fokus sebagai pelaku jasa konstruksi, hanya berprofesi sebagai pengusaha jasa konstruksi. Dan saya tidak mau terlibat di dalam suatu yang namanya dinamika politik. Saya tidak mau. Saya hanya sebagai pengusaha jasa konstruksi, Pak, itu. Dan bagaimanapun pemerintahan, saya berperan sebagai pengusaha jasa konstruksi, dan mudah-mudahan sebagai putra daerah saya bangga bisa berperan untuk mengimplementasikan karya saya berupa jasa konstruksi, dan mudah-mudahan melalui bangunan ini sebagai yang diharapkan oleh masyarakat, dan juga sebagai ikon juga saya rasa ini ya. Saya rasa pemerintah memang sangat mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan ini. Berarti sebagai pengusaha jasa konstruksi dan juga masyarakat Samosir mendukung juga pemerintahan siapapun yang memimpin saat ini, terutama bupati yang terpilih kemarin, yaitu Pak Pandi Kukutum dan Pak Martua Stanggang ya. Ya, benar. Dan kita sangat dan harus mendukung pemerintahan sekarang. Ya. Karena ini adalah bagian dari diri kita sendiri. Ini harus kita jaga dan harus kita mensupport, dan kita harus mendukung. Kami sebagai saya sendirilah sebagai ketua asosiasi, saya sangat mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, terutama tagline pro perubahan itu. Iya, saya mendukung pro perubahan itu. Baik. Nah, terkait pembangunan perpustakaan ini, kan sudah dimulai juga, sudah mungkin sebentar lagi groundbreakingnya ya. Itu kira-kira target selesai kapan? Dan memang di dalam waktu masa pelaksanaan tender itu waktunya 210 hari. Namun setelah adanya kemarin pada saat tender itu banyak perubahan waktu akibat masa libur. Jadi, dan memang itu di dalam masa proses lelang, masa libur itu tidak masuk dalam hari kerja, hari klien tidak termasuk dalam hari kerja, sehingga mengakibatkan molornya waktu. Dan memang kita juga tetap berusaha ini semaksimal mungkin mengupayakan pekerjaan bisa cepat selesai, dan memang di kontrak kita sampai Desember, tapi untuk pelaksanaan konstruksinya kita harus berharap sampai November sudah harus selesai. Artinya
walaupun ada pekerjaan sampai Desember itu finishing lah itu. Jadi kita harus bisa cepat berbenah untuk mensukseskan pekerjaan itu, karena ini konstruksinya, dan setelah kami mulai pekerjaan Pak, ternyata banyak kendala di lapangan mengenai pekerjaan borfelnya. Jadi ini juga harus kita percepat ini pelaksanaan. Berarti ini bukan pekerjaan multi-years dan harus selesai tahun ini juga ya? Iya, ini tahun tunggal untuk tahun ini juga Pak. Baik. Sebagai kontraktor, sebagai yang sudah mengikat perikatan terhadap kontrak, dan juga sebagai masyarakat Samosir, saya juga mengharapkan, menghimbau juga kepada media juga tidak menutup untuk bisa melakukan kontrol terhadap kami dan juga masyarakat. Mari kita sama-sama melihat dan menjaga termasuk kualitas pekerjaan itu, dan ini adalah milik kita bersama dan kita yang menyicipi bersama nantinya. Dan saya bukan orang luar, dan saya di sini selamanya. Malu kita kalau kita tidak memberikan contoh yang baik kepada diri kita sendiri, terlebih kepada kontraktor luar, sehingga melalui kualitas yang baik yang sesuai yang kita harapkan bersama, melalui kerjasama dengan masyarakat juga dan kawan-kawan media juga, kami terbuka. Mohon kita saling mendukung, dan kami juga siap untuk dikritik di dalam pelaksanaan pekerjaan bila mana pekerjaan itu ada yang menyalahi. Terima kasih Pak Wanto Marbun. Terima kasih Pak Wanto. Semoga sukses selalu Amang. Amin, amin. Terutama dalam memimpin Gapensi dan mendirikan bangunan-bangunan yang berguna untuk masyarakat Samosir ke depannya. Demikian tadi wawancara kita bersama Pak Wanto Marbun, Ketua BPC Gapensi Kabupaten Samosir, dan juga salah satu kontraktor yang sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari APBN dan saat ini sedang mengerjakan proyek kegiatan bangunan kantor perpustakaan di Kabupaten Samosir. Saya Fernando Stanggang untuk Green Berita TV. Horas.